Badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Yuda, seorang pemuda yang memiliki kehidupan yang baik di dalam segala aspeknya. Pekerjaannya, relasi dengan keluarganya, dan pelayanan pun dia jalani dengan seimbang. Hingga suatu ketika, pandemi COVID datang, menghantam dunia ini, menghantam kehidupan Yuda. Serangan kuat yang menghancurkan keteraturan bumi menyebabkan banyak orang mulai terjebak di dalam kesulitan-kesulitan yang dilahirkan oleh pandemi. Yuda terpuruk dalam kondisi yang begitu buruk. Masalah yang datang silih berganti tiada henti, seakan terus mengimpit Yuda dalam kesesakan dan membuat ia sulit untuk bangkit. Pendapatan yang kian menurun, perpecahan dalam keluarga, relasi yang kian meredup, kesepian karena kehilangan orang yang dikasihi, ketakutan berlebih terhadap ancaman kesehatan, kemalasan yang terus mengikis semangat kehidupan. Orang-orang sekitarnya pun tidak terlewatkan dari gempuran masalah. Mereka hidup dalam ketakutan, berjuang hanya untuk diri mereka sendiri, dan mengabaikan kesulitan orang lain. Namun di antara mereka ada dua orang yang setia bertekun dan berelasi intim dengan Tuhan. Kesetiaan inilah yang memampukan mereka untuk tidak terjerat dalam rasa takut dan khawatir berlebih dalam menghadapi pandemi. Waktu bergerak maju, dunia pun mulai memasuki era new normal. Ialah Dustin dan Sita, dua orang yang setia, memutuskan untuk mengambil langkah besar dan keluar dari zona persembunyian mereka. Kita tidak bisa seperti ini terus. Kita harus bangkit, kita harus mampu, kita harus bisa keluar dari pandemik ini. Iya, aku setuju. Kesulitan Yuda yang masih belum mampu keluar dari masalahnya terdengar oleh Dustin. Sekalipun Dustin kehilangan penglihatan, ia tidak membiarkan keterbatasan fisiknya menjadi penghalang sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Melalui kepekaan hatinya, ia dapat merasakan bahwa ada orang di sekitarnya yang sedang membutuhkan pertolongan. Sita, coba deh. Kamu dengar sesuatu nggak? Iya, ada yang minta tolong. Terus, ada nggak yang tolongin dia? Gak ada. Udah deh, gak usah. Kita juga gak akan mampu nolongin dia. Kamu nggak bisa kayak gitu. Kita harus tolongin dia. Kalau nggak ada yang tolongin dia, ya siapa lagi kalau bukan kita? Dan kamu harus percaya kalau Tuhan itu mampu membantu kita untuk menolong dia. Tapi Udahlah, mau kita kesana. Yuk, kita kesana, kita tolong dia. Yuk, yaudah coba. deh, yuk. Mereka berusaha mendekati Yuda,
Namun himpitan masalah menghalau langkah mereka untuk sampai kepada Yuda. Aduh, gak bisa Dustin. Gak bisa. Ya sudah, begini saja. Kita minta bantuan kepada orang-orang untuk menolong orang ini. Dustin dan Zita menyadari bahwa mereka butuh bantuan dari orang lain untuk dapat menjangkau Yuda. Guys, tolongin yuk guys. Guys, tolong dong, kalian jangan diem aja. Ayo bantu kita lah. Namun mereka enggan memberikan bantuan karena mereka pun masih bergumul untuk keluar dari kesesakan mereka sendiri. Tak kunjung mendapat bantuan, Dustin pun berseru semakin keras kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Mereka terus mendaraskan doa untuk meminta pertolongan Tuhan atas Yuda. Melihat ketekunan Dustin dan Zita, akhirnya ketiga orang lain itu pun mendapat kekuatan dan keberanian. Dengan tegas, mereka taklukkan setiap rasa takut dan khawatir mereka atas masalah-masalah yang mereka hadapi, lalu turut mengambil peran untuk menolong Yuda. Kemudian Dustin pun berseru, Tuhan, Tuhan, kami tidak mampu. Kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Seruan doa mereka sampai ke hati Tuhan, dan mengalirlah belas kasih Tuhan kepada Yuda. Maka, seturut dengan waktu Tuhan, setiap intimidasi dari beban masalah yang Yuda alami perlahan mulai terkikis. Celah-celah yang mengantarkan terang Tuhan mulai dapat menembus kehidupan Yuda. Dan seiring dengan keadaan ini, Dustin dan Zita mulai mampu menjangkau Yuda. Namun tantangan belum berakhir. Dustin dan Zita belum berhasil membantu Yuda bangkit sepenuhnya karena beban masalah yang masih mengikat. Melihat hal tersebut, salah seorang yang berdoa bersama mereka tergerak hatinya untuk turut membantu. Langkah ini pun diikuti oleh kedua orang lainnya. Kesatuan dan kebersamaan dalam Tuhan membawa mereka kepada keberhasilan untuk mengangkat Yuda kembali berdiri tegak dan mengalahkan semua masalahnya. Mereka pun bersukacita atas kembalinya Yuda. Berjalan bersama teman-teman yang mendukung kita dalam jalan kebenaran akan membawa kita dalam langkah hidup yang lebih ringan dan penuh semangat. Sekalipun badai kehidupan datang di kemudian hari, tetapi berjalan bersama, kita pasti bisa terus menuju pada kemenangan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kepadanya diberikan kekuatan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam nama Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan.
tahu Tuhan, kalau hadir-Mu dalam hidup kami begitu penting. Kehadiran-Mu dan pribadi-Mu adalah pribadi yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang sungguh-sungguh pelihara kehidupan kami, bahkan dari sebelum kami ada di dunia ini Tuhan. Dan ketika kami susah, Engkau tolong kami. Ketika kami ragu, Engkau yakinkan kami. Ketika kami bimbang, ketika kami takut, Tuhan yang jadi kekuatan serta harapan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari ini kami rindu untuk Engkau isi penuh sepenuh-penuhnya Tuhan. Lewat Romo kami, ada Romo Felix yang akan berbicara di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan, pakai kerinduan kami, pakai kerinduan Romo Felix,